yang murah dan bagus. Tadinya 0, seketika 3 bulan itu jadi 10 juta omsetnya. Dari yang cuman berapa, waktu pendampingan sebelumnya itu sampai ada 90 juta omsetnya. Jadi kan itu artinya bahwa apa yang pengorbanan mereka, pengorbanan saya, pengorbanan kedua belah pihak itu ada hasilnya di usaha mereka, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Saya bertugas sebagai pendamping diamanahkan oleh ACT untuk membina para ibu-ibu yang pengusaha mikro yang memang sudah mendapat bantuan modal WMUM. WMUM itu adalah program wakaf modal usaha mikro, di mana ini adalah salah satu program dari ACT berupa pemberian modal, pendampingan, dan pemberian fasilitas lain. Salah satunya adalah pemasaran ya dari produk-produk para penerima manfaat yang sudah mendapatkan program ini. Jadi saya membina 3 kelompok WMUM, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Jadi total binaan saya itu ada 35 orang di seluruh kecamatan Jagakarsa. Jadi ketika mereka sudah menerima bantuan modal, ACT ingin memastikan bahwa modal yang diberikan kepada ibu-ibu itu benar-benar dipakai untuk usaha mereka, bukan buat yang lain. Penerima manfaat itu usahanya beragam ya, dari mulai kuliner, terus ada yang kuliner itu bermacam-macam ya, ada yang minuman, ada yang frozen food, ada yang nasi box, catering dan sebagainya. Dan ada juga yang craft gitu, craft dan fashion. Jadi mereka itu membuat produk-produk kerajinan tangan seperti bros, konektor masker, tas rajut dan sebagainya. Nggak boleh tidak ngomong. Jadi komunitas ini sebetulnya memang kumpulan dari para pengusaha-pengusaha mikro gitu ya, yang memang mereka itu bergerak di berbagai bidang. Nah, sebelum ACT ini masuk, jadi pengusaha-pengusaha UKM ini sedang dalam tahap keterpurukan dari sisi usahanya. Kenapa? Karena memang kondisi COVID itu kan memang luar biasa gitu dampaknya dari segala sendi gitu, terutama ekonomi, dan teman-teman pengusaha ini juga terkena dampaknya. Bahkan ada yang omsetnya yang tadinya usahanya tuh besar gitu ya, omsetnya sampai harus ada di titik nol gitu, karena memang tidak bergerak perekonomiannya. ACT itu memberikan bantuan modal gitu ya, mereka seperti mendapatkan harapan baru gitu ya, bahwa mereka itu akan usahanya akan ada pergerakan gitu ya, minimal, terutama ketika ada program pendampingan. Karena kan ketika mereka mendapatkan modal, kebanyakan teman-teman masih bingung gitu ya, teman-teman pengusaha ini modal mau diapakan, karena ekonomi itu kan secara umum mau jual apa juga misalnya ibaratnya nggak laku segala macam. Tapi dengan adanya pendampingan, mereka jadi tahu gitu harus berbuat apa, mulai dari mana, dan yang terpenting salah satunya mereka terbentuk jaringan di kelompok mereka. Artinya di antara mereka jadi bersinergi dalam kemitraan usaha, terus membeli produk sesama teman, dan itu memang diajarkan dalam pendampingan gitu. Jadi ada jaringan-jaringan kemitraan. Di samping juga tujuan pendampingan ini memberikan motivasi gitu ya, supaya mereka tetap semangat gitu, tetap semangat. Terus ada juga ilmu bisnisnya, terus ilmu spiritual gitu, sehingga mereka menjadi kuat lah. Karena teman-teman UMKM ini sebetulnya secara ilmu bisnis sudah bagus gitu ya, tapi mereka hanya butuh penguatan, bahwa mereka tuh
masih punya harapan karena ada Allah gitu aja gitu yang akan membantu mereka gitu. Di samping bisnis, di samping ilmu-ilmu yang diberikan, dan nanti akan ada evaluasi biasanya. Jadi setiap pendampingan begini akan ada PR. PR-nya itu biasanya berkaitan dengan materi yang diberikan, dan PR-nya itu berkaitan dengan bisnisnya mereka masing-masing. Nanti 2 pekan selanjutnya ketika ada pertemuan lagi, mereka harus mengumpulkan PR itu. Jadi tujuan PR itu sebetulnya untuk mereka langsung bisa action gitu. Karena kan kadang-kadang mereka dikasih materi sampai lupa ya gitu. Tapi ketika ada PR, mau nggak mau mereka harus action untuk usaha mereka sendiri gitu. Itu tujuannya. Jadi saya bisa bilang 100% sudah produktif semua. Cuman tinggal masalah perkembangan mereka berbeda-beda ya. Ada yang perkembangannya masih kecil, ada yang perkembangannya sudah signifikan gitu. Jadi perkembangan itu yang saya perhatikan adalah tergantung bagaimana mindset mereka, terus bagaimana mereka memahami materi-materi setiap pendampingan, dan bagaimana mereka segera action. Karena kadang-kadang ada juga yang perkembangannya tidak signifikan karena ketika diberikan materi tidak langsung action gitu. Saya di antara 3 kelompok ini, Pak.